Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Munawarah dan teman saya yang bernama Damar Suryo Bawono. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan etika guru terhadap teman sejawat. Yang pertama yaitu etika profesi keguruan. Secara epistemologi, kata etika berasal dari bahasa Yunani yang yaitu ethos, yang artinya kebiasaan atau watak kesusilaan. Etika berkaitan dengan moral. Istilah bahasa Latin yaitu mos, atau dalam bentuk jamaknya yaitu mores, yang artinya adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan hal yang baik dan menjauhi hal-hal yang buruk. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1988 merumuskan pengertian etika dalam 3 arti, yaitu sesuai berikut. Yang pertama yaitu ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral baik dalam kehidupan sehari-hari, dalam berkeluarga maupun dalam lingkup bermasyarakat, bahkan dalam profesi sekalipun. Yang kedua yaitu kumpulan asas-asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak atau pribadi seseorang. Yang ketiga yaitu nilai yang mengenal benar dan salah yang dianut oleh masyarakat. Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian atau jabatan yang memiliki fungsi dan signifikan sosial, yang menentukan keterampilan dengan keahlian tertentu, memerlukan pendidikan tingkat tinggi dengan waktu yang begitu lama. Guru adalah orang yang mempunyai banyak ilmu, mau mengamalkan dengan sungguh-sungguh, toleran, dan menjadikan peserta didik lebih baik dalam segala hal. Dalam Islam, arti guru ialah mereka yang mempunyai kompetensi keilmuan tertentu dan dapat menjadikan orang lain pandai dalam segi kognitif, afeksi, dan psikomotorik. Sementara itu, sistem nilai moral yang berada di tengah masyarakat disebut dengan moralitas. Moralitas merupakan sistem nilai yang terkandung dalam menjalankan hidupnya. Sebagai ilmu, etika diartikan sebagai refleksi kritis, metodis, dan sistematis tentang tingkah laku manusia. Etika memuat tentang apa yang harus dilakukan dan tahu apa yang tidak boleh dilakukan. Dengan etika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Damar Suryo Bawono, NIM 2811945. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika guru terhadap teman sejawat. Langsung saja pembahasannya, yaitu sikap terhadap teman sejawat. Dalam ayat 7 Kode Etik Guru disebutkan bahwa guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetia kawanan sosial. Ini berarti bahwa 1. Guru hendaknya menciptakan dan memelihara hubungan sesama guru dalam lingkungan kerjanya. 2. Guru hendaknya menciptakan dan memelihara semangat kekeluargaan dan kesetia kawanan sosial di dalam dan di luar kerjanya. Hubungan sesama anggota profesi dapat dilihat dari 2 segi, yakni hubungan formal dan hubungan kekeluargaan. Hubungan formal adalah hubungan yang perlu dilakukan dalam rangka melakukan tugas kedinasan, sedangkan hubungan kekeluargaan adalah hubungan persaudaraan yang perlu dilakukan baik dalam lingkungan kerja maupun dalam hubungan keseluruhan dalam rangka menanjung tercapainya keberhasilan anggota profesi dalam membawakan misalnya sebagai pendidik bangsa. Poin A yaitu hubungan guru berdasarkan lingkungan kerja. Seperti yang kita ketahui, dalam setiap sekolah terdapat seorang kepala sekolah dan beberapa guru, ditambah beberapa orang personal sekolah lainnya sesuai dengan kebutuhan sekolah tersebut. Sikap profesional lain yang perlu ditumbuhkan oleh guru adalah sikap ingin bekerja sama, saling menghargai, saling pengertian, dan rasa tanggung jawab. Jika ini sudah berkembang, akan tumbuh rasa senasib, sepenanggungan, serta menyadari akan kepentingan bersama, tidak mementingkan kepentingan diri sendiri dengan mengorbankan kepentingan orang lain.
Dalam suatu pergaulan hidup, bagaimanapun kecilnya jumlah manusia akan terdapat perbedaan pikiran, perasaan, kemauan, sikap, watak, dan lain sebagainya. Hal ini tidak boleh terjadi karena diketahui oleh murid maupun orang tua murid, apalagi masyarakat luas. Mereka akan resah dan tidak percaya kepada sekolah. Poin B yaitu hubungan guru berdasarkan lingkungan keseluruhan. Kalau kita ambil sebagai contoh profesi kedokteran, maka dalam sumpah dokter yang diucapkan pada upacara pelantikan dokter, antara lain terdapat kalimat yang menyatakan bahwa setiap dokter akan memerlukan teman sejawatnya sebagai saudara, yang mana wajib membantu dalam kesukaran, saling mendorong kemajuan dalam bidang profesinya, dan saling menghormati hasil karyanya. Mereka saling memberitahukan penemuan baru untuk mengingatkan profesinya. Sebagai saudara, mereka berkewajiban saling mengkoreksi dan saling menegur jika terdapat kesalahan atau penyimpangan yang dapat merugikan profesinya. Meskipun dalam prakteknya besar kemungkinan tidak semua anggota profesi dokter itu melaksanakan apa yang diucapkannya dan sumpahnya, tapi setidaknya sudah ada norma yang mengatur dan mengawasi penampilan profesi itu. Sekarang apa yang terjadi pada profesi kita, keguruan? Dalam hal ini kita harus mengakui dengan jujur bahwa jauh ini profesi keguruan masih memerlukan pembinaan yang sungguh-sungguh. Rasa persaudaraan seperti tersebut bagi kita masih perlu ditumbuhkan sehingga kelak akan dapat kita lihat bahwa hubungan guru dengan teman sejawatnya berlangsung seperti halnya dengan profesi kedokteran. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.